Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Hari ini aku mau ngebahas satu aplikasi yang hampir tiap hari kita buka. Tapi jujur aja, gak banyak dari kita yang tahu siapa orang di balik aplikasi ini dan gimana cerita semuanya dimulai. Aplikasi ini dipakai buat ngobrol sama keluarga, buat kerja, buat ngabarin orang terdekat, bahkan buat pesan terakhir seseorang sebelum pergi. Nama aplikasinya adalah WhatsApp. Tapi yang jarang orang tahu, WhatsApp ini bukan dibuat sama orang kaya, bukan juga dibuat sama perusahaan besar. WhatsApp ini dibuat oleh dua orang biasa. Mereka pernah hidup susah guys, pernah ditolak kerja, dan ngebangun semuanya pelan-pelan, tanpa iklan dan tanpa sensasi. Dan yang ironis, dua orang ini pernah ditolak kerja sama Facebook. Tapi beberapa tahun kemudian, justru Facebook yang membeli WhatsApp dengan nilai sekitar 19 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Di video ini guys, kita bakal ngebahas kisah WhatsApp dari awal sampai suksesnya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jan Koum lahir pada 24 Februari 1976 di Ukraina, saat negara itu masih berada di bawah Uni Soviet. Lingkungan tempat Jan tumbuh bukan lingkungan yang bebas ya guys. Pemerintah mengawasi dengan ketat, kebebasan berbicara terbatas, dan hidup serba kekurangan. Saat Jan berusia 16 tahun, dia dan ibunya memutuskan buat pindah ke Amerika Serikat. Mereka tinggal di Mountain View, California, di apartemen kecil yang disubsidi oleh pemerintah. Ibunya bekerja sebagai pengasuh anak, sementara Jan, demi bertahan hidup, dia membersihkan toko kelontong. Jan gak punya komputer pribadi guys, tapi dia tertarik sama dunia komputer. Dia belajar pemrograman secara otodidak guys, dari buku-buku bekas. Gak lama setelah itu guys, ibunya menderita penyakit kanker. Dan sejak usia muda, Jan harus hidup mandiri. Pengalaman hidup ini membentuk satu prinsip penting dalam hidup Jan, bahwa komunikasi itu harus bebas, pribadi, dan gak diawasi. Oke guys, sekarang kita masuk ke latar belakangnya Brian Acton. Brian Acton lahir pada 17 Februari 1972 di Amerika Serikat. Dia lulus Stanford University dan kemudian bekerja sebagai engineer di Yahoo. Di Yahoo inilah guys, Brian bertemu dengan Jan Koum. Mereka bekerja bareng hampir 9 tahun di bagian infrastruktur dan keamanan sistem. Mereka bukan bos besar ya guys, bukan eksekutif, dan bukan public figure. Tapi mereka cuma karyawan teknologi biasa. Tahun 2007, Yahoo mulai kehilangan arah guys. Di tahun itu juga, Jan dan Brian memutuskan keluar. Mereka nggak punya rencana besar ya guys, nggak punya startup, dan nggak punya investor. Tapi mereka cuma punya satu hal, yaitu mereka nggak mau selamanya terjebak jadi karyawan. Setelah keluar dari Yahoo, Jan Koum dan Brian Acton mencoba melamar kerja ke Facebook. Dan hasilnya, dua-duanya ditolak guys. Fakta ini dikonfirmasi langsung oleh Brian Acton sendiri. Nggak ada drama, nggak ada teori aneh. Cuma dua orang yang gagal dapat pekerjaan. Tapi justru dari titik inilah guys, cerita WhatsApp dimulai. Tahun 2009, Jan Koum membeli sebuah iPhone dan dia sadar satu hal penting, yaitu smartphone itu selalu terhubung ke internet. Dan dari situ guys, Jan punya ide sederhana, yaitu membuat aplikasi yang bisa menampilkan status pengguna. Dan nama aplikasinya adalah WhatsApp. Diambil dari frasa What's up. Di awal-awal guys, WhatsApp bukan aplikasi chat sering error. Hampir gak ada yang pakai waktu itu. Bahkan WhatsApp hampir ditutup waktu itu guys.
Di saat krusial itu, Brian Acton menginvestasikan $250.000 Amerika Serikat untuk menjaga WhatsApp tetap hidup. Masih di tahun 2009, Apple merilis fitur yang disebut Push Notification. Fitur ini memungkinkan pesan masuk secara real time, dan disinilah titik baliknya guys. WhatsApp berubah fungsi dari aplikasi status jadi aplikasi pesan instan, tanpa iklan dan tanpa gangguan. Dan penggunanya mulai bertambah terus guys, terutama di negara-negara biaya SMS-nya yang mahal. Sejak awal, Jan Koum punya prinsip yang tegas, yaitu gak ada iklan, gak jual data pengguna, dan fokus ke pengalaman ngobrol model bisnis WhatsApp waktu itu. Yaitu gratis di awal lalu bayar biaya tahunan yang sangat kecil. Prinsip ini bikin WhatsApp dipercaya oleh orang-orang di seluruh dunia guys. Beberapa fakta penting, tahun 2012, WhatsApp mengirim lebih dari 10 miliar pesan per hari tahun 2014. Penggunanya sudah ratusan juta dan jumlah karyawan WhatsApp saat itu cuma 55 orang guys. WhatsApp pelan-pelan menggantikan SMS di banyak negara guys waktu itu, tanpa iklan besar, tanpa promosi agresif. Tanggal 19 Februari 2014, Facebook mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi WhatsApp dengan nilai sekitar 19 miliar dolar Amerika Serikat. Ini jadi salah satu pembelian perusahaan teknologi terbesar sepanjang sejarah guys. Jan Koum masuk ke Dewan Direksi Facebook. Brian Acton resmi jadi miliarder. Ironisnya nyata banget ya guys. Orang yang dulu ditolak Facebook, tapi aplikasinya justru dibeli Facebook. Setelah pembelian perusahaan, tekanan sosial monetisasi meningkat, isu privasi mulai muncul, dan Brian Acton keluar dari WhatsApp pada tahun 2017. Dan pada akhirnya, Jan Koum menyusul keluar juga pada tahun 2018. Brian kemudian mendukung Signal, aplikasi chat yang fokus ke privasi. WhatsApp nggak dibangun dari ambisi besar ya guys. Dia dibangun dari hidup yang susah, penolakan, dan prinsip yang dijaga. Dari anak imigran miskin sampai jadi aplikasi yang dipakai miliaran orang setiap hari. Dan sampai hari ini guys, WhatsApp tetap sederhana. Karena sejak awalnya tujuannya cuma satu, yaitu membiarkan manusia berkomunikasi tanpa gangguan. Jadi guys, itu dia kisah awal terbentuknya aplikasi WhatsApp. Cerita yang ngingetin kita kalau sesuatu yang kelihatannya biasa hari ini sebenarnya lahir dari proses yang panjang dan gak gampang guys. Gak semua hal besar dimulai dari hidup yang enak atau rencana yang sempurna. Kadang yang paling penting cuma satu, yaitu berani mulai dan tahan buat terus jalan. Pelan-pelan gak apa-apa guys, yang penting jangan berhenti. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.